Halo sobat semua, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dimurahkan rezekinya, terus diberikan kemudahan di setiap apa yang kalian lakukan. Film horor negara Vietnam ini menceritakan seorang gadis yatim piatu yang bekerja menjadi pembantu di rumah Jenderal Prancis di bekas perkebunan karet Sakat. Karena parasnya yang cantik membuat sang majikan tertarik dengannya, dan gadis itu juga memberikan lampu hijau. Itu artinya dia bakal siap digenjot oleh majikannya setiap malam. Gadis itu bernama Lin, di mana akan menuntut balas dengan kematian orang tuanya saat ia masih kecil. Lin ini memanfaatkan kondisi perkebunan karet yang sangat angker. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai dengan alur cerita filmnya. Adegan dimulai dengan diperlihatkan Lin yang bekerja sebagai pembantu di perkebunan karet sedang diinterogasi detektif Perancis karena kematian Kapten Sebastian Laurent yang merupakan majikannya. Kemudian Lin menceritakan awal mula ia bekerja di rumah Kapten Sebastian sebagai pembantu. Nah, dari sini Lin mulai bercerita. Pada awalnya Lin datang dari sebuah kampung yang sangat jauh untuk mencari pekerjaan. Lalu kemudian ia tiba di rumah Kapten Sebastian yang kebetulan sedang mencari pembantu. Singkat cerita, Lin bertemu dengan Nyonya Han. Lin mengatakan jika mengetahui rumah ini membutuhkan pembantu dari orang-orang di pasar. Lin juga mengatakan orang tuanya telah meninggal karena serangan udara. Di sini Lin memohon dengan Nyonya Han agar diberikan pekerjaan dan tempat tinggal. Akhirnya Nyonya Han menerima Lin sebagai pembantu. Singkat waktu Lin bertemu dengan Nyonya Ngo. Kemudian Nyonya Ngo mengatakan jika Kapten Laurent hanya memiliki beberapa pembantu, yaitu Nyonya Han, dirinya, dan Tuan Chow yang menjaga lahan. Jadi di rumah tersebut ada 4 pembantu termasuk Lin. Sebenarnya pembantu di rumah itu masih kurang banyak. Tapi karena banyak orang tahu cerita perkebunan Sakat yang terkenal angker, di mana ratusan pekerja meninggal di perkebunan karena disiksa oleh pengawas saat perkebunan masih beroperasi. Dan mayat mereka dikubur di bawah pohon karet tanpa batu nisan. Maka banyak orang tidak betah kerja di rumah ini. Nyonya Ngo juga mengatakan dahulu Kapten Laurent memiliki istri dan anak. Istrinya bernama Madame Camille. Ia merasa kesepian dan menjadi gila karena menunggu kedatangan Kapten Sebastian yang pergi berperang. Hingga suatu saat Madame Camille memandikan anaknya. Ia pun menenggelamkan anaknya sampai meninggoy dan menyimpan hingga bayi itu membusuk. Hingga suatu waktu Madame Camille sadar dengan apa yang telah ia lakukan dengan bayinya. Ia sangat sedih dan terpukul. Kemudian Madame membawa bayinya ke tengah danau dan menenggelamkan dirinya bersama jasad bayi itu. Di hari berikutnya Nyonya Han mengajari Lin membereskan rumah, berbelanja, kebutuhan dapur, dan juga mengingatkan jika tidak boleh menyinggung Madame Camille dan putranya yang sudah meninggal di depan Kapten Sebastian. Lalu Lin dikenalkan oleh Tuan Chow yang mengurusi kebun dan menyiapkan kayu bakar. Saat malam tiba terdengar klakson mobil Kapten Laurent yang menabrak pohon di depan rumah. Semua pembantu termasuk Lin keluar untuk melihat. Tuan Chow dan Nyonya Ngo sangat terkejut ternyata Kapten Laurent tertembak. Mereka lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Terlihat Nyonya Han dan Ngo sedang mengeluarkan peluru di dalam tubuh Sebastian, sementara Lin membersihkan darah yang bercucuran di lantai. Sesaat kemudian peluru berhasil diambil. Nyonya Ngo mengatakan jika Kapten Sebastian harus diberikan pengobatan tradisional. Namun Nyonya Han menolak karena keluarga Sebastian melarang pengobatan seperti itu. Kemudian Nyonya Han meminta Ngo tetap di rumah hingga Sebastian sembuh. Namun Nyonya Ngo mengancam jika Sebastian tidak diberikan pengobatan tradisional dan meninggal, maka Madame Camille akan menuntut balas pada Nyonya Han. Esok paginya terlihat Lin membawa sarapan Kapten Sebastian. Sesaat kemudian terlihat Nyonya Han memberitahu jika ia akan meninggalkan perkebunan dalam beberapa waktu karena keluarganya sakit. Nyonya Han memberi tanggung jawab kepada Lin untuk merawat Kapten Sebastian. Sejak itulah Lin merawat Kapten Sebastian setiap hari. Ia juga tidur di dalam kamar Sebastian. Saat ia tertidur, Lin bangun dan mendengar Chow membunyikan trompet. Lin melihat dari jendela, terlihat para pekerja mulai mengambil getah karet di perkebunan. Lin menuju perkebunan itu untuk melihat lebih dekat. Sesaat kemudian terlihat Chow sedang memaki sepasang suami istri yang melakukan kesalahan saat bekerja. Chow marah dan mengayunkan kapak ke arah tangan pekerja itu, namun kapak itu tidak mengenainya.
Chow melepaskannya dan menyuruh bekerja kembali. Lin kemudian pergi dan berjalan menuju gubuk di area perkebunan. Ia masuk dan melihat ke dalam gubuk itu. Namun sesaat kemudian Lin dibangunkan oleh Nyonya Ngo karena kondisi Sebastian yang memburuk. Ternyata Lin sedang bermimpi. Kemudian Lin dan Nyonya Ngo bergegas menuju ke ranjang Sebastian. Nyonya Ngo memberikan ramuan tradisional yang pada awalnya Lin menolak karena ia sudah berjanji kepada Nyonya Han untuk tidak memberikan ramuan tradisional kepada Sebastian. Nyonya Ngo meyakinkan Lin dan kemudian Sebastian meminum ramuan itu. Lalu Nyonya Ngo melakukan ritual dan Nyonya Ngo itu pun tergeletak. Kemudian terlihat hantu Madam Camille, istri dari Sebastian. Lin yang melihatnya sedikit terkejut. Lalu adegan diperlihatkan Nyonya Ngo sedang membalut luka tangan Lin akibat terkena kaca saat ia melihat Madam Camille. Kemudian Lin meminta Nyonya Ngo menunjukkan sosok Madam Camille. Pada awalnya Nyonya Ngo ini menolak, namun akhirnya ia mengajak Lin ke sebuah ruangan rahasia. Ia kemudian menunjukkan beberapa foto Sebastian dan Madam Camille. Kemudian saat siang hari terlihat Lin sedang berada di perkebunan karet. Ia mencari daun untuk obat, sampai ia berada di dekat pohon beringin yang sangat besar. Ia memandangi pohon itu, namun sesaat kemudian wajahnya terkena noda merah. Lin yang menyadarinya lalu melihat ke atas dan terlihat daun dengan cairan berwarna merah yang menetes. Lin lalu pergi meninggalkan pohon itu. Singkat waktu Lin telah sampai di rumah. Ia diminta oleh Nyonya Ngo menyiapkan hidangan untuk Sebastian yang sedang melakukan rapat dengan beberapa tamunya. Namun saat Lin sedang menyiapkan hidangan, salah satu tamu Sebastian meremas aset milik Lin. Lin hanya terdiam dan merasakan remasan itu. Setelah rapat selesai, Lin yang sedang menuju lantai atas disekap oleh tamu yang meremasnya tadi. Ia akan menggenjot Lin. Lin pun meronta dan menolak ajakan itu. Namun saat itu juga Sebastian muncul dengan menodongkan senjata dan mengusir tamu tersebut. Esok paginya Lin terbangun, namun ia sangat terkejut karena ia berada di atas ranjang Sebastian. Sebastian mengatakan jika ia yang memindahkannya ke ranjang. Karena Lin pingsan saat dihantui oleh pekerja kebun karet yang meninggal dan Madam Camille. Kemudian Sebastian mengajak Lin untuk keluar. Singkat waktu Sebastian menyuruh Lin masuk ke dalam mobilnya. Mereka pun pergi menuju air terjun di tengah hutan. Mereka menikmati pemandangan tersebut. Kemudian Sebastian mengajarkan Lin mengendarai mobil. Saat malam tiba, Sebastian terkejut melihat kamar Madam Camille yang terbuka. Ia lalu masuk ke kamar itu. Terlihat Lin mengenakan baju milik Madam Camille. Singkat waktu, Sebastian langsung menggenjot apem tembem Lin. Di pagi harinya terlihat Lin dengan raut wajah bahagia mencari kayu bakar. Saat Lin berada di sebuah gudang, tiba-tiba ia melihat jalan menuju ruangan bawah tanah. Lin pun turun untuk melihatnya. Lin melihat pemandangan yang tidak biasa di dalam ruangan itu. Dipenuhi dengan rantai, kapak, dan tali. Tiba-tiba saja Lin tersandung dan jatuh. Saat itu juga terlihat Tuan Chow dan menanyakan keberadaan Lin di ruangan itu. Lin menjawab jika ia sedang mencari kayu bakar. Kemudian dari Tuan Chow ini, Lin tahu jika ruangan tersebut dulunya adalah ruangan untuk menyiksa para pekerja yang melarikan diri dan melakukan kesalahan. Kemudian Lin pergi meninggalkan Tuan Chow. Lalu adegan diperlihatkan wanita Perancis bernama Mademoiselle tiba-tiba datang mengunjungi Sebastian yang merupakan tunangannya. Lin yang sedang membereskan barang Mademoiselle merasa cemburu dengan kehadirannya. Saat malam tiba, terlihat Lin yang sedang membereskan ruangan melihat Mademoiselle sedang meminta Sebastian menyiram ladangnya. Lin lalu pergi dengan rasa cemburu. Di hari berikutnya, Mademoiselle memanggil Lin karena kehilangan gelang. Mademoiselle marah, namun Lin tidak mengetahui gelang yang dimaksud. Mademoiselle mengadukan kepada Sebastian. Ia mengatakan Lin yang mengambil gelang itu. Sebastian dengan tenang mengatakan bukan berarti Lin yang mengambilnya. Mademoiselle merasa kesal karena Sebastian tidak mempercayainya. Kemudian ia menuju ke kamar Lin dan menggeledah lemarinya. Sebastian melarang Mademoiselle melakukan hal itu, namun ia tetap menggeledahnya hingga menemukan gelang yang dimaksud dan menunjukkan kepada Sebastian. Lin yang juga berada di situ mengatakan jika ia tidak mencuri gelang itu. Mademoiselle meminta Sebastian untuk menghukum Lin dan mengusirnya dari rumah. Sebastian menolak apa yang diminta oleh Mademoiselle. Sesaat kemudian Lin pun pergi dengan mata berkaca-kaca. Setelah kejadian itu, Sebastian berbicara dengan Mademoiselle. Jika ia kehilangan gelang saat diletakkan di meja sebelum tidur, kenapa pada saat sarapan masih mengenakan gelang tersebut? Sebastian masih ingat di mana Mademoiselle mengenakan gelang pada saat mereka sarapan pagi.
Kemudian dari sinilah Mademoiselle mulai mengatakan sebenarnya. Hal itu dilakukan karena ia sangat cemburu dengan Lin yang dekat dengan Sebastian. Kemudian Sebastian mengusir Mademoiselle pergi dari rumahnya. Di sisi lain terlihat Lin sedang membereskan pakaiannya. Ia berniat untuk pergi, namun Sebastian melarangnya. Sebastian meminta maaf dan mengatakan jika Mademoiselle telah pergi. Lalu Sebastian menyirami apem tembem di ladang gambut milik Lin. Mademoiselle yang tengah berada di perjalanan tiba-tiba saja menabrak sesuatu. Kemudian ia keluar untuk mengeceknya. Namun tiba-tiba saja terlihat sosok yang mengejar dirinya. Mademoiselle lari ketakutan, kemudian dia tertabrak oleh mobilnya sendiri. Singkat cerita, Nyonya Han telah kembali. Ia marah dengan Lin karena Kapten Sebastian telah merumahkannya dan menggantikan posisinya oleh Lin. Terlihat Nyonya Han meninggalkan rumah dan melewati perkebunan karet. Tiba-tiba saja ia melihat beberapa sosok yang menakutkan. Nyonya Han pun lari ketakutan. Namun ia tetap diikuti dan tiba-tiba muncul sosok wanita misterius. Seketika Nyonya Han berlutut dan memohon sembari menyebutkan nama Madame Camille. Namun seketika itu muncul tali dari atas dan menggantung Nyonya Han hingga meninggal. Saat malam tiba, terlihat Sebastian melakukan persiapan untuk pergi berperang dan mengatakan hal itu kepada Lin. Lin yang mendengarnya sangat sedih dan terasa berat melepas Sebastian. Kemudian ia meminta Nyonya Ngo untuk membuatkan makan malam spesial untuk Sebastian. Lalu tiba-tiba terdengar gluduk. Nyonya Ngo mengatakan jika akan terjadi sesuatu yang besar pada malam ini. Di sisi lain terlihat Tuan Chow mengambil kayu bakar. Namun tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh di dalam gudang. Tuan Chow lalu pergi untuk memeriksa gudang tersebut. Saat tengah memeriksa, tiba-tiba saja sebilah kapak melayang-layang ke arah Chow dan mendarat di tangan wanita misterius. Tuan Chow yang panik lalu kabur. Namun ia tidak bisa pergi kemana-mana dan wanita itu mengikuti dengan kapak di tangannya hingga ia terpojok dan dihabisi menggunakan kapak tersebut. Kembali kepada Nyonya Ngo yang telah siap dengan hidangan spesial permintaan Lin. Ia kemudian memberikan hidangan itu pada Lin dan meletakkan pisau di piring untuk memotong daging. Kemudian Lin membawa hidangan itu ke kamar Sebastian. Singkat, padat, dan jelas, Lin dan Sebastian melakukan pergejotan duniawi. Namun saat cooldown, Sebastian mencekik Lin karena ia merasa dihantui oleh istrinya, Madame Camille. Hingga ia tersadar ternyata itu adalah Lin. Singkat cerita, Lin terlihat sedang membawa lampu ke kamar Sebastian. Lalu tiba-tiba saja ia melihat seseorang memasuki kamar Sebastian dan mengunci pintu. Lalu terdengar suara jeritan di dalam kamar. Saat Lin bisa membuka pintu itu, terlihat Sebastian berlumuran darah di atas ranjang. Lalu kemudian adegan berpindah di mana Lin tengah bercerita dengan detektif yang menyelidiki kematian Sebastian. Terlihat detektif itu percaya dengan apa yang diceritakan oleh Lin ditambah mereka tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Kemudian Lin pergi. Singkat waktu, Lin yang tengah duduk di warung dihampiri oleh seorang pria yang kemudian duduk di meja itu. Ternyata pria itu adalah penerjemah detektif Prancis saat Lin diinterogasi dan mengatakan jika detektif itu percaya dengan cerita Lin sebelumnya. Dari sini terlihat pria yang bersama Lin merupakan kakaknya. Orang tua mereka dahulu bekerja di perkebunan karet Sakat yang ingin melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh pengawas perkebunan bernama Tuan Chow karena mendapatkan informasi dari Nyonya Han. Mereka dihukum gantung, sementara Lin dan kakaknya berhasil melarikan diri yang kini telah dewasa dan membalas dendam. Mereka memanfaatkan sosok Madame Camille yang telah meninggal tragis untuk membunuh Nyonya Han dan Tuan Chow. Begitu juga dengan Sebastian. Lin menghabisi Sebastian setelah pergejotan terakhirnya. Mereka berdua akhirnya menemukan di mana orang tuanya dikubur. Lin menggalinya dan tidur di antara tengkorak orang tuanya. Singkat cerita, Nyonya Ngo dan Lin meninggalkan rumah itu. Saat kemudian Nyonya Ngo menyerahkan selembar kertas. Ia telah tahu Lin dulunya adalah seorang anak pekerja karet yang dibunuh oleh pengawas perkebunan. Lin dan kakaknya sangat beruntung karena berhasil lolos dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur cerita film hingga akhir. See you!